Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau yang sering disingkat dengan RBSL, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Adapun pengertian dari rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL adalah suatu kondisi yang apabila kita kelompokkan di dalamnya terdapat dua arah, di mana ada baris dan ada kelompok. Artinya, dua arah ini merupakan dua sumber keragaman yang ada dalam kondisi percobaan kita. RBSL bisa kita terapkan bila ada atau terdapat dua sumber keragaman dari kelompok yang kita beri pada kondisi percobaan untuk meminimaliskan galat. Selanjutnya yaitu rancangan bujur sangkar Latin ditetapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan yang tidak homogen, di mana di dalam itu terdapat dua sumber keragaman, yaitu di luar faktor penelitian. Di dalam percobaan rancangan bujur sangkar Latin, setiap unit percobaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama dalam satu baris atau dalam satu kolom. Kemudian, yang menjadi ciri khas dari rancangan bujur sangkar Latin ini adalah jumlah ulangan itu sama dengan jumlah perlakuannya. Artinya, misalnya jumlah perlakuannya ada 4, maka jumlah ulangannya juga ada 4. Kita bisa menggunakan desain rancangan bujur sangkar Latin. Jadi, disarankan untuk rancangan bujur sangkar Latin ini bisa kita terapkan pada percobaan yang memiliki jumlah perlakuan 4-8. Jika lebih dari 8 perlakuan, tidak disarankan karena sangat besar sekali. Baiklah, selanjutnya mengenai mengapa disebut dengan bujur sangkar Latin. Karena desainnya itu berbentuk bujur sangkar, di mana jumlah kelompok sama dengan jumlah ulangan. Desain yang berbentuk bujur sangkar dan perlakuan nantinya akan kita berikan simbol menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas dari kegunaan kita menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Adapun keuntungan dari rancangan bujur sangkar Latin itu sendiri yaitu yang pertama, kita dapat mengurangi keragaman galat dengan melalui dua arah. Yang kedua, analisis masih relatif mudah. Dan yang ketiga, kita dapat memperbanyak kesimpulan. Jadi, kalau pada rancangan acak lengkap, kesimpulan dari hipotesisnya hanya ada satu, yaitu F hitung dibandingkan dengan F tabel. Karena keragamannya hanya satu. Lalu kemudian pada rancangan acak kelompok itu kesimpulannya ada dua, yaitu satu kelompok dan satu kesimpulan untuk perlakuan. Dan pada rancangan bujur sangkar Latin, kita bisa menambahkan jumlah kesimpulan, di mana jumlah kesimpulannya menjadi 3, yaitu ada kesimpulan terhadap kelompok perlakuan, kesimpulan terhadap kelompok baris, dan kesimpulan terhadap kelompok kolom. Lalu, bagaimana cara penempatan perlakuan? Penempatan perlakuan itu sama dengan rancangan acak yang memang masih melakukan dengan proses pengacakan, di mana cara penempatan perlakuan yang pada rancangan bujur sangkar Latin yang pertama yaitu perlakuan yang ditempatkan dalam satu baris atau kolom tidak boleh ada yang sama. Jadi, kita tempatkan terlebih dahulu ke semua kelompok perlakuan dalam satu baris dan satu kolom yang tidak boleh diulang. Kemudian, yang kedua, kita dapat menentukan unit-unit percobaan. Poin yang ketiga yaitu kita menentukan kelompok unit percobaan yang digunakan sebagai baris. Poin yang keempat yaitu kita menentukan kelompok unit percobaan yang digunakan sebagai kolom. Lalu, setelah poin 1, 2, 3, dan 4 telah kita tempatkan dulu sehingga tidak ada pengulangan dalam baris
ataupun kelompok. Maka poin yang kelima yaitu kita dapat menempatkan perlakuan secara acak pada baris pertama. Setelah acak baris pertama, maka kita lakukan acak pada baris kedua dengan syarat bahwa perlakuan pada baris kedua tetap tidak terdapat perlakuan yang tidak sama di dalam satu kolom. Kemudian, tahapan yang selanjutnya yaitu kita menempatkan perlakuan secara acak pada baris kedua dengan syarat bahwa perlakuan baris kedua tidak boleh terdapat perlakuan yang sama pada satu kelompok.